Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Sore, Pak. Kita lanjut ya, Bapak Ibu sekalian, kaitan dengan sisi kita. Kemarin dari terakhir, kalau tidak salah, kita berbicara tentang kaitan pemanfaatan terkait dengan bentuk KSP ya. Sekarang kita coba lihat kaitan dengan bentuk pemanfaatan yang lain yang namanya bangun guna serah itu atau bangun serah guna gitu ya, sering disingkat BGS atau BSG gitu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya sering juga dikenal istilah dengan BOT ya atau BTO gitu. Build, kemudian operate, transfer atau build, transfer and operate sama gitu ya. Terminologinya kebetulan sama. Di dalam SAP kita juga dikenal juga terminologi itu ya. Ini juga bentuk salah satunya secara aturan diperbolehkan ya, dan dua sumber ya pemicunya, bisa inisiatif kepala daerah itu sendiri itu atau permohonan pihak lain gitu ya. Dan di sini objeknya itu secara spesifik adalah tanah, karena memang sesuai dengan terminologinya ya, ada kata bangun di situ, berarti memang yang akan dioptimalkan itu adalah tanah ya. Dan ada dua argumen utama kapan pemerintah daerah begitu memilih melakukan pemanfaatan terhadap objek tanahnya gitu ya. Yang pertama ya tentunya karena memang perlu gitu ya, perlu fasilitas gitu penyelenggaraan pemerintah daerah untuk kepentingan umum gitu. Jadi pengelola ataupun penggunanya gitu ya. Kalau di dalam PP 27-nya ini hanya pengguna ya, tapi di dalam PP 28-nya ditambahkan kata pengelola gitu. Jadi memang mungkin internal kontrolnya mungkin akan jauh lebih baik kalau kedua-duanya ikut terlibat gitu ya. Nah, di dalam BMN juga begitu. Sebelumnya mungkin cukup di tingkatan menteri sebagai pengguna, tapi sekarang ya harus ikut ke dalam, harus ikut campur bendahara barang negaranya gitu ya, pengelola barang negara gitu ya, barang milik negara gitu. Jadi itu perbedaan antara PP 27 dengan 28-nya. Kemudian kata kunci kedua ya tentunya di satu sisi kita membutuhkan gitu, tapi di sisi lain dananya terbatas gitu ya. Nah, solusinya apa? Ya kalau begitu kita pilih mekanisme yang namanya bangun guna serah atau bangun serah guna gitu ya. Kalau untuk konteks di Jayapura mungkin yang paling diketahui adalah Mall Jayapura itu ya, yang mekanismenya katanya itu. Secara teknis kita belum bisa tahu pastinya apa mekanisme yang ada di situ, tetapi pastinya tanah itu adalah tanah pemerintah kabupaten gitu, dan ada bangunan yang berdiri di situ dibangun oleh pihak di luar pemerintah, swasta ya gitu. Tapi bukan swasta perorangan, swasta badan usaha gitu ya. Ya inisiatifnya mungkin bisa dari kepala daerah atau mungkin pengusahanya sendiri yang mengajukan permohonan melalui pengguna gitu ya, barang atau pengelola. Tadinya tanah itu mungkin masuk di mana begitu, diajukanlah permohonan ya. Itu ya memang awalnya sih sebenarnya ya harusnya ini gitu ya, filosofinya gitu. Jadi memang perlu bangunan iya gitu kan, fasilitas iya, tapi yang ada kaitannya dengan tupoksi penyelenggaraan pemerintah daerah untuk kepentingan umum gitu. Walaupun berikutnya tafsirnya akan lebih luas. Emang mall itu bukan kepentingan umum? Iya betul kepentingan umum gitu ya. Tapi kalau kita runut lebih spesifik lagi, definisi kepentingan umum ini kaitannya dengan pelayanan umum juga ya. Ya memang akan muncul debat lagi ya. Mall itu juga kan ada kaitannya dengan
kebahagiaan warga misalnya begitu ya. Nah, jadi ada argumen gitu ya, sehingga apa namanya, bisa dikaji lebih dalam begitu ya, karena kita punya kasusnya di depan mata gitu ya. Kasus kita berarti Mall Jayapura itu gitu ya. Itu apakah mekanismenya bangun guna serah gitu atau sewa gitu ya, atau kalau KSPI atau Ketapi mungkin nggak mungkin ya, tapi kemungkinan dengar-dengarnya katanya lari ke BOT gitu ya, bangun kemudian nanti baru diserahkan di kemudian hari gitu. Kalaupun sewa ya oke, mungkin tanah ya, tapi sepertinya rugi menyewakan hanya tanahnya aja gitu ya, karena tanahnya mahal gitu ya. Pasti akan lebih menguntungkan kalau mekanisme yang lain gitu. Cuman mekanisme lain kira-kira memenuhi filosofi ini nggak gitu ya. Nah itu nanti kajian yang menarik gitu ya untuk dikaji. Kemudian jangka waktu gitu ya, kurang lebih sama seperti bentuk pemanfaatan yang lain. Jangka panjang itu ada yang 30 tahun ya, dan di sini memang nggak bisa diperpanjang gitu ya, cukup 30 tahun, nggak bisa diperpanjang. Kemudian mitranya melalui tender, sama seperti bentuk-bentuk pemanfaatan lain. Jadi kalau sudah bicara tender berarti bersinggungan dengan kata terbuka gitu ya, karena ini ada aspek akuntabilitas di dalamnya gitu. Kalau sudah bicara tender berarti ada kata kunci terbuka gitu ya, kemudian ada kata kunci pembentukan tim gitu yang punya integritas, di dalamnya nggak boleh ada api, kemudian harus ada tertib administrasinya di dalam, kemudian harus ada tertib laporan gitu ya, dan sama apa namanya, aturan umumnya gitu ya. Mitra itu ya nggak boleh 3 derajat tadi. Jadi semua pemanfaatan itu sama semua ya. Jadi ketika diajukan dengan tender ya mekanisme yang sudah kita bahas sebelumnya gitu ya. Boleh penunjukan atau penunjukan langsung, ada persyaratannya gitu ya. Mungkin tendernya gagal ya, seleksi ulang gitu ya, pengumuman ulang nggak ada yang minat, atau minat tapi yang nggak cukup dari awal sampai akhir cuma satu, ya sah saja ya gitu ya, sejauh jejak auditnya gitu ya, jejak dokumennya tertinggal gitu ya, sehingga kita nanti menelusuri ketika melakukan pengauditan, audit trailnya itu kelihatan gitu. Kalau kita bilang kita sudah umumkan ya, kita sudah umumkan yang mendaftar hanya satu, mana bukti yang menunjukkan bahwa hanya satu yang memang mendaftar gitu ya. Kemudian mekanisme itu dipenuhi ya sah saja apa, sampai hanya mitra itu yang kita pilih gitu ya, sampai ke ya memang kalau mau lebih dalam lagi ya tadi derajatnya itu ya, kira-kira ada kaitan atau tidak ya itu. Kemudian kalau sebelumnya ada kontribusi ya gitu di awal ketika misalnya bentuknya macam-macam gitu ya, seperti misalnya dari keuntungan di awal itu ada kontribusi tetap dengan pembagian keuntungan. Nah khusus untuk apa namanya BGS ini itu kontribusi ya kas daerah gitu. Sama seperti aturan-aturan yang sebelumnya, itu kontribusinya nanti persentase yang ditetapkan dikalikan dengan nilai wajar gitu ya. Kalau sudah bicara nilai wajar berarti akan muncul jasa penilai kembali di situ ya. Kemudian dan nanti dia progresif ya, meningkat ya, setiap tahun pasti meningkat gitu ya, karena ada penyesuaian terhadap efek inflasi dan besarannya ditetapkan
berdasarkan hasil perhitungan tim. Mitranya ya wajib memelihara objek yang dimanfaatkan dalam bentuk BGS atau BSG ya, dan kemudian nggak bisa dijaminkan gitu, kemudian digadaikan ataupun bahkan dipindah tangankan gitu. Nah, kemudian ini ada mungkin menarik untuk diuji gitu ya. Nah, dalam jangka waktu tertentu, katakanlah 30 tahun gitu, bangunan beserta fasilitas yang sudah ada gitu ya. Sekarang sudah ada bangunan di situ gitu ya. Kemudian fasilitas pun sudah ada di situ gitu. Itu ada pasal yang menyebut bahwa penggunaannya harus ada punya keterkaitan dengan penyelenggaraan tupoksi. Nah, memang ukur 10% ini atau mengkuantitatifkan 10% ini boleh bisa saja gitu ya. Artinya kita harus membuat pengelompokan gitu. Misalkan kalau bangunan itu katakanlah 100 meter persegi, gitu ya. Dari 100 meter persegi itu kan setidaknya gitu yang dikan untuk mendukung gitu ya penyelenggaraan pemerintahan OPD terkait gitu. Anggaplah misalnya yang punya kan gitu yang ada TK di situ ya, itu kan tanah strategis sekali. Jadi ya lah begitu untuk karena tanah itu mungkin lokasi itu bagus begitu, ingin kita optimalkan gitu, karena kelihatannya sayang begitu ya, kantor pemberdayaan perempuan mungkin bisa digabung di kantor di provinsi misalnya, ada mitra yang ingin mengoptimalkan gitu ya. Berarti dua mekanismenya ya, pertama sekali ya tentunya bangunannya dirobohkan itu kan, itu berarti hapus gitu ya, hilangkan, hapus gitu dari dalam neraca, kemudian nanti akan muncul bangunan baru gitu. Kalau misalnya berasumsi nantinya dibangun sebuah bangunan baru di situ gitu, dan katakanlah bangunan itu seharusnya harus kaitan dengan ini ya, penyelenggaraan tugas pemerintah daerah ya untuk kepentingan umum gitu. Katakanlah ada yang ingin membangun klinik di situ gitu ya, itu kan juga ada kaitannya dengan kepentingan umum ya, setidaknya urusan pemberdayaan perempuan gitu ya di dalamnya gitu. Setidaknya ada ruangan lah gitu ya yang bisa digunakan kalau barang itu terdaftar di dalam daftar barang milik pengguna gitu ya. Seperti itu. Kemudian IMB-nya pasti atas nama pemerintah daerah, kemudian biaya pasti tanggung jawab mitra itu, dan sama seperti bentuk-bentuk pemanfaatan yang lain gitu. Setelah bentuk pemanfaatan yang melibatkan jangka waktu yang cukup panjang gitu ya, itu sebelumnya gitu, sebelum berakhir ya harus ada audit yang akan dilakukan oleh APIP ya, dan inspektorat lah gitu ya, ataupun kalau tidak ya BPKP lah kalau memang dirasa mungkin penting gitu ya, seperti itu. Kemudian ada juga pasal menyebut bahwa walaupun sudah berakhir gitu, katakanlah sudah berakhir bukan ini, itu kita belum selesai itu, dan misalkan ada rekomendasi atau temuan gitu yang menjadi tanggung jawab mitra. Jadi bukan berarti berhenti
akhirnya itu lantas tidak menjadi tanggung jawabnya, ya. Ini poin-poin penting gitu yang menjadi pegangan kita ketika kita membahas kaitan dengan bangun serah guna, gitu ya. Nah, ini mitranya ya. Di mitra itu sudah ditetapkan juga tidak bisa perorangan, gitu ya. Badan usaha milik daerah boleh,